Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen ilmu Kurtanah, Pak Putu. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok O dengan asisten lab Rizky Arjun Prakoso dan 6 anggotanya yaitu Aulia, Bayu, Brili, Melvi, Reki, dan Nisa. Di sini kami menggunakan 4 alat ukur, yaitu pertama ada water pass, kedua ada theodolit, ketiga total station, dan keempat ada GPS. Untuk selanjutnya diserahkan pada materi pertama Bayu Darmawan. Kemudian pengertian waterpass. Waterpass merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya, baik secara garis vertikal ataupun horizontal. Next. Untuk yang pertama itu pengukuran memanjang. Pengukuran memanjang adalah suatu pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui ketinggian titik-titik sepanjang jalur pengukuran dan pada umumnya digunakan sebagai kerangka vertikal bagi suatu daerah pemetaan. Berikut adalah belangko lampiran pengukuran memanjang, yang dimana titik BM itu kita menggunakan 30, untuk titik P1 ke titik arah P2 didapat bacaan benang atas 1,619, benang bawah 1,528, didapat bacaan benang tengah dengan rumus BA ditambah BB dibagi 2 sama dengan 1,5735, dengan jarak optis dengan rumus BA dikurang BB dikali 100 didapat hasil 9,1, kemudian beda tinggi didapat dengan rumus tinggi alat dikurang benang tengah didapat hasil minus 0,2835, dan tinggi tempat yaitu dengan rumus BM ditambah beda tinggi dengan hasil 29,7165. Kemudian titik selanjutnya terlampir. Next. Kemudian dengan kesimpulan pengukuran memanjang, target P1 ke P2, beda tingginya minus 0,2835, tinggi tempatnya 29,7165, jarak optis 9,1. Kemudian target selanjutnya terlampir. Berikut adalah output yang dihasilkan dari data yang sudah kita hitung. Dengan skala horizontal 1:200 dan skala vertikal 1:250. Selanjutnya yaitu pengukuran pulang pergi. Pengukuran sifat datar waterpass memanjang pergi pulang adalah suatu metode pengukuran untuk menentukan beda tinggi antara dua buah titik di mana pengukuran dilakukan 2 kali. Berikut adalah belangko pengukuran pulang pergi. Di titik A1 tinggi alatnya dengan BM 30 meter. Tinggi alatnya 1,578, pada target P1 bacaan muka benang atas itu 1,688. Bacaan benang bawahnya 1,647 dan benang tengahnya 1,6675. Dengan bacaan benang belakangnya benang atas 1,423, benang bawah 1,374 dan benang tengahnya 1,3985. Dengan jarak optisnya jarak optis pengukuran pergi di muka 4,1, belakang 4,9. Dan pulangnya 3,4, belakang 5,4 dengan beda tinggi minus 0,269 dan pada saat pengukuran pulang 0,27 dan elevasi saat pergi 29,691935 dan pengukuran pulang 28,66625. Untuk titik selanjutnya terlampir.
Berikut ini adalah kesimpulan pengukuran pulang pergi. Dengan BM 30, pada titik A, jarak optis pengukuran pergi belakang 4,9, muka 4,1. Pengukuran pulang muka 3,4, belakang 5,4. Dengan beda tinggi pengukuran pergi minus 0,269 dan pengukuran pulang 0,27. Dengan elevasi pengukuran pergi 29,691975 dan pengukuran pulang 28,057875. Berikut ini adalah output yang dihasilkan setelah kami dapatkan dengan skala horizontal 1:200 dan skala vertikal 1:250. Oke, yang ini output yang dihasilkan pengukuran pulang dengan skala horizontal 1:200 dan vertikal 1:250. Selanjutnya ada pengukuran melintang. Pengukuran sifat datar profil melintang adalah pengukuran yang dilakukan untuk menentukan tinggi rendahnya tanah atau untuk mendapatkan bentuk permukaan tinggi sepanjang garis tertentu. Nah, berikut adalah belangko lampiran pengukuran melintang di P1 dengan BM 30, tinggi alatnya 1,29. Titik A, bacaan benang atasnya 1,545, benang bawahnya 1,485, dan benang tengah 1,515. Dengan beda tinggi minus 0,225, didapat jarak optisnya 6 meter dan tinggi tempatnya 29,775. Untuk arah selanjutnya terlampir. Berikut ini adalah belangko lampiran pengukuran melintang P2 dengan BM 30. Di P2 tinggi alatnya 1,39. Titik arah A, bacaan benang atas 1,455, benang bawahnya 1,435, dan benang tengahnya 1,445. Dengan beda tinggi minus 0,055, didapat jarak optisnya 2 meter dan tinggi tempat 29,8385. Untuk titik selanjutnya terlampir. Berikut ini belangko lampiran pengukuran melintang P3 dengan BM 30, tinggi alat di P3 itu 1,45. Pada titik arah A, bacaan benang atas 1,405, benang bawah 1,395, dan benang tengah 1,4. Dengan beda tinggi 0,05, didapat jarak optisnya 1 meter, dengan tinggi tempat 29,6435. Untuk titik selanjutnya terlampir. Berikut adalah belangko dari P4 dengan BM 30. Di P4 tinggi alatnya 1,35 meter. Pada titik arah A, bacaan benang atas 1,462, benang bawah 1,432, dan benang tengah 1,447. Dengan beda tinggi minus 0,097, didapat jarak optisnya 3 meter dan tinggi tempat 29,0965. Untuk titik selanjutnya terlampir. Selanjutnya di P5 dengan BM 30, tinggi alatnya itu 1,45. Pada titik arah A, bacaan benang atas 1,605, benang bawah 1,675, dan benang tengah 1,64. Dengan beda tinggi minus 0,14, jarak optisnya 3 meter, dan tinggi tempat 28,7135. Kesimpulan melintang di P1 itu target A, jarak optisnya 6 meter dan tinggi tempat 29,775. Untuk target selanjutnya terlampir. Lalu di P2 titik di P2 target A, jarak optisnya 2 meter, tinggi tempat 29,8385. Untuk target selanjutnya terlampir. Selanjutnya di titik P3 target A didapat jarak optisnya 1 meter dan tinggi tempat 29,6435. Target selanjutnya terlampir. Lalu di P4 target A jarak optis 3 meter, tinggi tempat 29,0965. Target selanjutnya terlampir. Di P5
target A, jarak optis 3 meter, tinggi tempat 28,7135, target selanjutnya terlampir. Berikut ini adalah output yang dihasilkan di titik P1, pengukuran melintang dengan skala horizontal 1:200 dan vertikal 1:250. Lalu ini merupakan output yang dihasilkan di titik P2, skala terlampir. Lalu ini output yang dihasilkan di titik P3, skala terlampir. Dan ini output yang dihasilkan P4, skala terlampir. Dan ini output yang dihasilkan di titik P5, skala terlampir. Yang selanjutnya adalah alat teodolit. Teodolit merupakan salah satu alat ukur tanah dalam ilmu geodesi yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut, baik sudut mendatar ataupun sudut tegak dan jarak optis. Lanjut. Di teodolit ini yang pertama ada pengukuran poligon tertutup. Pengukuran poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup adalah apabila mulai dari titik 1, kemudian ke titik 2, dan seterusnya akan kembali ke titik 1 lagi, sehingga akan membentuk segi banyak. Berikut merupakan belangko lampiran pengukuran poligon tertutup. Pada P1, targetnya ada P3 dan P2, dengan tinggi alat 1,37 dan tinggi patok 0. Lalu didapatkan benang tengah untuk P3, benang atasnya 1,345, benang tengahnya 1,21, dan benang bawah 1,075. Lalu pada P2-nya, benang atasnya 1,19, BT-nya atau benang tengah 1,095, benang bawahnya 91. Lalu terdapat juga sudut horizontalnya dengan sudut 218 menit 28 dan detik 33 pada P3, sudut 273 menit 29 detik 34 pada P2. Lalu diubah ke desimal maka didapatkan horizontal biasa yaitu 218,476 pada P3 dan 273,493 pada P2. Selanjutnya terdapat juga sudut dalam yaitu 55,017. Lalu ada sudut horizontal biasa pada P3 218,476, pada P2 273,493. Lalu horizontal koreksinya 55,638 dan azimutnya 218,448. Selanjutnya vertikal pada P3 ada 90 derajat, 0 menit dan 45 detik. Lalu di P2 90 derajat, 0 menit dan 60 detik. Lalu dibagi desimal mendapatkan vertikal pada P3 90,013 dan pada P2 90,016. Lalu jarak datarnya pada P3 27, jarak optisnya 27, jarak optis pada P2 19. Lalu jarak datar pada P3 27, jarak datar pada P2 19. Selanjutnya beda tinggi itu 0,270. Dengan desin azimutnya min 11,823 dan deko azimutnya min 14,874. Lalu ada X aksen yaitu 2,135 dan Y aksen 2,652. Lalu X-nya 986,043 dan Y-nya 982,475. Dengan titik tinggi terkoreksinya 50,269. Lanjut. Next. Selanjutnya ada kesimpulan pengukuran poligon tertutup. Pada P1 dengan target P3 dan P2, tinggi alatnya 1,37 dan patoknya 0. Lalu jarak optisnya 19, jarak datarnya 19. Beda tingginya 0,270, X-nya 986,043, Y-nya 982,475 dengan elevasi 50,269. Untuk titik selanjutnya terlampir. Selanjutnya ini adalah output yang didapat setelah melakukan perhitungan dengan P1-nya X sama dengan 1000, Y-nya sama dengan 1000, Z-nya sama dengan 50. Pada P2 X sama dengan 186,043
dan Y 982,475 dan Z 50,269. Lalu pada P3 X-nya 1005,957, Y-nya 977,719 dan Z-nya 50,164. Selanjutnya ada pengukuran titik detail. Titik detail adalah semua benda atau titik-titik benda yang merupakan kelengkapan dari sebagian permukaan bumi. Benda tersebut meliputi benda-benda buatan manusia dan benda alam. Next. Nah, berikut ada belangko lampiran pengukuran titik detail pada P1. Dari titik P1 dengan target D1 dengan tinggi alat 1,38 meter, didapat benang atasnya itu 1,421, benang tengahnya 1,351, benang bawahnya 1,280, dan sudut horizontalnya 139,888 derajat, sudut vertikalnya 90,008 derajat, jarak optisnya 14,100 meter, jarak datarnya 14,100 meter, beda tingginya itu 0,08 meter, desin azimutnya 13,895 derajat, dekos azimutnya min 2,394 derajat, didapat koordinat X-nya itu 1013,895 derajat, Y-nya 997,606 derajat, dan titik tinggi koreksinya itu sebesar 50,028 meter, dan azimutnya 99,776. Untuk target selanjutnya terlampir. Next. Untuk titik P2 dengan target D1 dengan tinggi alat 1,36, didapat benang atasnya itu 1,635, benang tengahnya 1,560, benang bawahnya 1,485, dan sudut horizontalnya itu 320,937 derajat, sudut vertikalnya 90,010 derajat, jarak optisnya 15,000 meter, jarak datarnya 15,000. Beda tingginya itu min 0,203 meter, desin azimutnya didapat 14,675 derajat, dekos azimutnya didapat min 3,087 derajat. Dapat koordinat akhirnya sebesar 992,318 derajat, koordinat Y-nya 998,299 derajat. Titik tinggi koreksinya 50,067 derajat meter, azimutnya 461,874 derajat. Untuk target selanjutnya terlampir. Next. Pada titik P3 dengan target D1 dengan tinggi alat 1,26, didapat benang atasnya itu 1,280, benang tengahnya 1,165, benang bawahnya 1,049, sudut horizontalnya itu 300,088, sudut vertikalnya 90,016, jarak optisnya 23,100, jarak datarnya 23,100, beda tingginya 0,089, desin azimutnya didapat min 19,782, dekos azimutnya 11,928, didapat koordinat akhir X-nya itu 965,379, koordinat akhir Y-nya itu 99,271, titik tinggi koreksinya sebesar 50,253, dan azimutnya 301,088. Untuk target selanjutnya terlampir. Berikut kesimpulan lampiran pengukuran titik detail P1. Dari titik P1 dengan target D1 didapat jarak optisnya 14,1, jarak datar 14,1, koordinat akhir X-nya 1013,895, koordinat akhir Y-nya 997,606, dan titik tinggi koreksinya 50,028. Untuk target selanjutnya terlampir. Selanjutnya ada kesimpulan lampiran pengukuran titik detail P2. Dari titik P2 untuk target D1 didapat jarak optisnya itu 15, jarak datarnya 15, koordinat akhir X-nya 992,318, koordinat akhir Y-nya 998,299, dan titik tinggi koreksinya itu 50,067. Untuk titik selanjutnya terlampir. Berikutnya kesimpulan lampiran pengukuran titik detail P3. Dari titik P3 untuk target D1 didapat jarak optisnya 23,1 meter, jarak datarnya 23,1 meter, koordinat akhir X-nya sebesar 965,379, dan koordinat Y-nya 994,271, dan titik tinggi koreksinya 50,253. Untuk target selanjutnya terlampir. Dan berikut ini output yang didapat setelah melakukan pengukuran titik detail.
Next. Selanjutnya ada pengukuran titik kontur. Garis kontur adalah garis yang menunjukkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian yang sama. Ketinggian antara dua kontur disebut interval kontur, dan jarak horizontal antara kedua kontur tersebut bisa digunakan untuk menentukan kecurangan suatu lereng. Jangka lampiran dari pengukuran titik kontur di P1 yaitu untuk ke target K1 dengan tinggi alat 1,38 didapat benang bacaan atas yaitu 1,38, bacaan bawah 1,27 dan bacaan tengahnya 1,325. Untuk sudut horizontal yang didapat yaitu 173 derajat menit 47 detik 17. Vertikalnya 90 derajat menit 0 dan detik 33. Jika dibentuk desimalkan yaitu 173,79 derajat. Untuk sudut vertikal 90,01 derajat. Azimut yang didapat yaitu 173,79. Jarak optis 11 dan jarak datar 11. Beda tingginya 0,05, D sin azimutnya 1,19 dan D cos azimutnya min 10,94. X yang didapat yaitu 1001,19 dan Y-nya 989,06. Untuk titik tinggi koreksinya yaitu 50,05. Untuk target selanjutnya terlampir. Di titik P2 untuk target K1 dengan tinggi alat 1,36 didapat bacaan atasnya 1,44 dan bacaan bawahnya 1,29 sehingga didapat bacaan benang tengahnya yaitu 1,365. Untuk sudut horizontal 152 derajat menit 51 detik 34 dan vertikalnya 90 derajat menit 1 detik 36. Jika didesimalkan, sudut horizontalnya 152,86 derajat, sudut vertikalnya 90,03 derajat. Azimutnya didapat yaitu 167,75, jarak optisnya 15, jarak datarnya 15, beda tingginya min 0,01, D sin azimutnya 3,18, D cos azimutnya 14,66, Y-nya didapat 989,2255, dan Y-nya 967,8165. Untuk titik tinggi koreksinya yaitu 50,257. Untuk target selanjutnya terlampir. Di titik P3, tinggi alatnya dengan target K1 diketahui tinggi alatnya 1,45, didapat bacaan atasnya 1,622, bacaan bawahnya 1,548 dan benang tengahnya 1,585. Untuk sudut horizontalnya didapat 50 derajat menit 3 dan detik 25, vertikalnya 90 derajat menit 0 detik 23. Jika dibentuk desimal, sudut horizontal didapat 50,06 derajat dan sudut vertikal didapat 90,01 derajat. Azimutnya didapat 358,27, jarak optis 7,4 dan jarak datar 7,4. Beda tingginya min 0,14, untuk D sin azimutnya min 0,22 dan D cos azimutnya 7,40. Untuk Y X-nya 1005,7331, Y-nya 985,12 dan titik tinggi koreksinya 50,03. Kesimpulannya dari titik P1 ke K1 didapat jarak optisnya itu 11 dan jarak datarnya 11. Nilai X-nya 1001,19 dan Y-nya 989,06. Elevasinya didapat 50,05. Untuk P2 ke target K1 didapat jarak optisnya 15, jarak datarnya 15, X-nya 989,225 dan Y-nya 967,8165. Untuk elevasinya 50,257. Untuk P3 ke target K1
jarak optisnya itu 7,4, jarak datarnya 7,4, X-nya 1005,7331 dan Y-nya 985,12, elevasinya 50,03. Untuk target selanjutnya terlampir. Berikut adalah output yang didapat dari pengukuran titik kontur menggunakan teori. Selanjutnya yaitu total station. Total station merupakan alat pengukur jarak dan sudut dari sudut horizontal dan vertikal secara otomatis. Total station dilengkapi dengan chip memori sehingga dapat pengukuran sudut dan jarak dapat disimpan untuk kemudian di-download dan diolah. Next. Kemudian pengukuran titik kontur. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan lokasi-lokasi berbeda yang berbeda pada ketinggian yang sama. Garis kontur juga menunjukkan pergerakan atau perkembangan naik turunnya suatu keadaan tanah. Next. Berikut adalah belangko lampiran pengukuran titik kontur. Didapat BM1 koordinat Y-nya 1000, koordinat X-nya 1000 dengan elevasi 50. Kemudian BM2 koordinat koordinat Y 984,392, koordinat X 994,969 dengan elevasi 49,965. Kemudian BM3 dengan koordinat Y 995,381, koordinat X-nya 1023,298 dengan elevasi 50,076. Kemudian selanjutnya terlampir. Kemudian perhitungan cut. Yang pertama STA 0 dengan area cut 17,718 dengan jarak 5. Didapat volume cut 561,40. Kemudian STA 5 dengan area cut 4,738 dengan jarak 5, volume dengan hasil volume cut 352,25. Kemudian STA selanjutnya terlampir. Kemudian untuk perhitungan fill, STA 0 dengan area fill-nya 0 dengan jarak 5, didapat volume fill-nya 0,00. Untuk STA 5, area fill-nya 0 dengan jarak 5, didapat volume fill 0,325. Kemudian STA 10 dengan area fill 0,013 dengan jarak 5, didapat volume fill 144,225, sehingga total dari perhitungan volume fill yaitu 2313,20. Next. Berikut adalah kesimpulan pengukuran titik kontur terlampir. Next. Output yang didapat pada pengukuran titik kontur menggunakan total station terlampir. Next. Berikut adalah pembuatan section pada kontur terlampir. Next. Kemudian berikut adalah output yang didapat cut and fill pada kontur. Next. 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 Selanjutnya pengukuran titik detail total station. Titik detail adalah semua benda atau titik-titik benda yang merupakan kelengkapan dari sebagian permukaan bumi. Benda tersebut dapat meliputi benda-benda buatan manusia seperti gedung-gedung, jalan raya, saluran drainase, pemukiman, dan segala perlengkapan lainnya. Berikut belangko lampiran pengukuran titik detail total station. Dengan BM1, koordinat Y-nya 1000, koordinat X-nya 1000, elevasinya 50. Selanjutnya BM2, koordinat X-nya 984,392,
koordinat Y-nya 994,969 dan elevasinya 49,965. BM3 koordinat Y-nya 995,381, koordinat X-nya 1023,298 dan elevasinya 50,076. Pada titik D1, koordinat X-nya 985,799, koordinat X-nya 998,878 dan elevasinya 50,024. Selanjutnya terlampir. Berikut kesimpulan pengukuran titik detail total station. Next. Berikut output yang didapat dari perhitungan titik detail total station. Selanjutnya, pengukuran dengan menggunakan GPS atau Global Positioning System. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. Perhitungan luas dilakukan untuk pemindahan hak dari pihak ke-1 ke pihak kedua. Dengan adanya GPS, proses penghitung luas tanah lebih cepat dengan menentukan koordinat dari titik-titik yang sudah ditentukan sebelumnya. Titik koordinat tersebut digunakan sebagai acuan untuk perhitungan. Kesimpulan pengukuran luas GPS. Pada pengukuran kali ini, dilakukan pengukuran luas gedung Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami menyiapkan 11 titik yang kemudian didapatkan data luas area sebesar 867,674 meter persegi dengan jarak sejauh 124.098 meter. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.